Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali seperti biasa di channel YouTube Si Amang, channel YouTube yang membahas tentang tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, pada kesempatan video kali ini Si Amang akan membahas salah satu tanaman yang cukup mudah untuk dijumpai ya, apalagi ketika musim hujan. Nah, mungkin buat kawan-kawan sudah tidak asing lagi ya dengan tanaman yang satu ini, apalagi buat kawan-kawan yang tinggal di daerah seperti saya, pasti sehari-hari di musim penghujan ini bertemu dengan yang namanya tanaman ciplukan ya, atau kalau di daerah saya ya, di daerah Sunda, tanaman ini disebut dengan tanaman apa namanya? Cecenet ya, cecenet seperti itu. Nah, tanaman ciplukan ataupun juga cecenet ini merupakan tanaman tahunan ya, karena dia hanya tumbuh ketika musim hujan tiba. Nah, tetapi kalau musim kemarau tanaman ini biasanya jarang sekali tumbuh ya, karena dia tumbuhnya itu di area-area yang subur dan memerlukan banyak air ya, sehingga hanya di musim hujan saja tanaman ciplukan ini tumbuh dengan subur ya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri memang tanaman ciplukan ini memiliki daun yang eh, lonjong seperti ini ya. Untuk daunnya, ukuran daunnya memang bervariasi antara 3 sampai 5 cm ya, dengan tepiannya yang agak bergerigi tetapi tidak rata, ada pula yang tidak bergerigi. Nah, sementara untuk bagian batang-batang pohonnya ini berwarna hijau ya, dan dia ini sebetulnya batang pohonnya ini tidak berbentuk bulat ya, melainkan seperti persegi ya. Dia kadang-kadang kalau diraba itu seperti segi empat ataupun juga segi lima ya, dan di batangnya itu mengandung banyak sekali air, dan ini batangnya juga mudah patah ya, tidak seperti tanaman-tanaman lainnya. Tanaman ini memang rapuh sebetulnya ya. Nah, seperti ini penampakan batang dan dahan daripada tanaman ciplukan ini. Nah, selain batangnya yang berbentuk tidak bulat ya, untuk tinggi tanaman ini bisa mencapai kira-kira sekitar 40 cm, bahkan ada juga yang sampai sekitar 1 meter ya, tetapi biasanya secara rata-rata 50 sampai 60 cm. Dan untuk bagian ujung-ujung dahannya tanaman ciplukan ini mudah sekali untuk dia mengeluarkan bunga ya. Nah, ini bisa dilihat yang berwarna kuning-kuning itu adalah bunga dan bakalan buahnya tentunya ya, dan bunga dan buahnya itu terdapat hampir di setiap pucuk dan juga di ketiak-ketiak daun ya. Nah, untuk buahnya sendiri kebetulan di sini sedang banyak-banyaknya ya, dan buahnya ini bisa dimakan tentunya ya. Kalau di kampung-kampung tentu ini jadi buruan anak-anak juga ya. Dan untuk buahnya sendiri bisa dibedakan tingkat kematangannya dengan cara membedakan warna cangkangnya ya. Nah, warna cangkangnya ini kalau yang sudah matang itu agak kekuning-kuningan, bahkan menjadi sangat kuning ya ketika sudah matang. Nah, berbeda dengan yang warna hijau, itu menandakan bahwa buah dari ciplukan ini masih mentah, dan untuk isiannya ini berbentuk bulat ya, bulat telur ya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah penampakan daripada buah ciplukan yang sudah matang. Dia berwarna agak kuning, kadang-kadang ada bercak ungunya ya, dan tentu saja ini bisa dimakan dan rasanya manis asam menyegarkan ya. Dan di dalam buahnya itu terdapat banyak sekali biji ya, mirip seperti buah kersen. Dan di sini memang kebetulan sudah banyak sekali buahnya ya, dan sudah ada yang matang juga, ada yang masih mentah, dan ada juga yang masih pentil ya, bahkan masih banyak juga bunganya, sehingga ini akan lumayan masih panjang ya untuk usianya. Dan biasanya kalau tanaman ciplukan ini
ya tanaman tahunan ya, dia seperti tumbuh lalu kemudian dewasa, berbuah dan udah mati ya, seperti itu. Dia memang umurnya tidak terlalu lama. Dan untuk pohonnya juga sebetulnya ini bisa lumayan besar ya, sekitar ibu jari ya, sebesar ibu jari kaki ya, untuk bagian pangkal pohonnya. Dan ini juga sebetulnya mudah untuk dicabut ataupun juga dibersihkan ya, karena terkadang-kadang tempat tumbuhnya itu menjadi gulma juga ya, apalagi kalau di pertanian ataupun juga di halaman-halaman rumah yang tidak kondisional ya tempat tumbuhnya dia. Ini cara membersihkannya cukup dicabut saja. Nah, selain buahnya ini yang bisa dimakan ya, tentu tanaman ciplukan ini memiliki manfaat lain. Dan biasanya orang-orang memanfaatkan tumbuhan ataupun juga tanaman ciplukan ini sebagai obat penghilang rasa nyeri badan ya, ataupun juga pegal-pegal. Nah, biasanya para pekerja keras ya, seperti saya tentunya ya, ataupun juga pekerja keras lainnya yang seringkali mengalami sakit badan dan lain sebagainya. Nah, dengan cara mengkonsumsi tanaman ciplukan ini, itu bisa meringankan gejala pegal-pegal ataupun juga sakit di badan ya. Kita boleh memakan buahnya ataupun juga dengan cara merebus bagian daunnya ataupun juga bagian batang pohonnya sampai ke akar-akarnya juga boleh ya, dengan cara direbus terlebih dahulu lalu kemudian diminum airnya. Nah, apalagi sekarang-sekarang ini memang banyak informasi juga ya, ada orang yang sengaja menjual khusus buah ciplukan ya, baik di toko-toko online maupun di mana saja ya, karena tanaman ciplukan ini memiliki khasiat yang bagus untuk kesehatan tentunya. Tetapi kalau di kampung-kampung seperti ini ya, ini seperti ini saja ya, dia tumbuh di halaman rumah, diambil buahnya lalu kemudian mati, ya udah ya, tidak ada tindak lanjut apapun tentang tanaman ciplukan ini. Nah, buat kawan-kawan semua yang sedang mencari tanaman ciplukan ataupun juga cecenet ini, silahkan ya dicari ke daerah-daerah, dan saya pastikan akan mudah untuk menemukan tanaman ini, karena di musim hujan inilah tanaman ciplukan tumbuh subur dan berkembang biak. Kalau di musim kemarau tentu akan sulit ya untuk menemukan tanaman ciplukan ini. Nah, oke ya kawan-kawan, sekian dulu video kali ini tentang tanaman ciplukan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.